wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah Statistik Teknik 1. Yang minggu kemarin kita sudah membahas mengenai analisis korelasi. Minggu ini kita akan membahas mengenai analisis regresi sederhana bagian yang pertama. Kenapa bagian pertama? Karena nanti ini terdiri dari banyak slide, jadi materinya banyak, maka tidak mungkin kita lakukan dalam satu pertemuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan regresi tanpa kita sadari. Ini terdiri dari beberapa variabel. Berat badan dalam taraf tertentu tentunya tergantung pada tinggi badan. Misalkan dengan berat badan 80, kalau tingginya itu hanya 140, berarti dia tergolong gemuk. Tapi kalau tingginya di atas 170, bisa jadi berat dan tingginya adalah ideal. Begitu juga dengan produktivitas kerja, tergantung pada efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga adalah produksi padi, tergantung pada kesuburan tanah dan teknologi curah hujan dan lainnya. Ini adalah beberapa regresi yang kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Ridwan dan Sunarto, regresi atau peramalan adalah suatu proses yang memperkirakan secara sistematis tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diperkecil. Regresi mengungkapkan tentang keinginan apa yang terjadi di masa depan dengan memberikan kontribusi menentukan keputusan yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena sudah bisa mengurangi faktor yang kurang baik menjadi lebih kecil. Karena sudah tahu beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Nah, tujuan kita mempelajari regresi adalah menghitung suatu perkiraan atau ramalan tadi atau persamaan regresi yang akan menjelaskan hubungan antara dua variabel. Yaitu variabel X dan variabel Y. Kalau X-nya lebih dari 1, berarti nanti bukan analisis regresi sederhana lagi, tapi analisis berganda. X-nya 1, X2, X3 atau lebih. Kalau X-nya 1 hanya analisis regresi sederhana. Seperti contoh yang tadi, yang di awal. Kalau ini berat badan Y, X-nya hanya 1 dengan tinggi badan. Sementara produktivitas kerja, ini Y, tergantung pada efisiensi dan efektivitas X1 dan X2. Sementara produksi padi, ini sebagai Y, tergantung pada X. X-nya apa? Ada 3, kesuburan tanah, teknologinya, serta curah hujan. Nah, kalau ada faktor lain-lain, ini nanti akan X-nya akan bertambah lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan tadi. Kemudian tujuan analisis regresi, mengetahui besarnya pengaruh X dari setiap Y jika X naik 1 unit. Meramalkan Y jika variabel X yang berkorelasi dengan Y nilainya sudah diketahui dengan menggunakan persamaan linear sederhana. Garis regresi atau garis perkiraan. Garis lurus yang terdapat pada diagram pancar yang memperlihatkan hubungan antar variabel. Di sini antar variabel X dan Y. Dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. A di sini adalah nilai A, E-nya misalnya A-nya nilainya 3, ya berarti ini kenaikan 3. 2 berarti 2. 10 berarti 10. Di sini dari 0, Y-nya ke berapa? Startnya dari titiknya ini. B adalah jarak ini, X adalah ini. Misalnya X1. Terus Y-nya jadi berapa?
X1 kali B ketemu A berarti X1 kurang lebih di sini. Ini adalah pengertian definisi dari slope, dan ini contohnya bersama dengan ini tadi, cuma di sini sudah ada angkanya, dapat dibaca sendiri nanti dari handout. Oh ya, handout bisa dibuka di blog saya, dapat dibuka, dapat di print, sudah saya revisi handoutnya. Oke, persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Artinya pertambahan X 1 unit akan mempengaruhi Y sebesar B. Contohnya di sini. Setiap contoh Y sama dengan 2 plus 1,5X, maka setiap pertambahan 1 unit X akan mempengaruhi Y sebanyak 1,5 unit. Sama juga dengan contoh 2, ini juga sama. Silahkan diartikan. Oke, kita lanjutkan lagi. Persamaan regresi, metode kuadrat terkecil. Ini adalah rumusnya. Y sama dengan A plus BX, di mana A itu sama dengan rata-rata Y dikurangi dengan B kali rata-rata X, di mana ya rata-rata Y itu adalah sigma Y per N. Sementara rata-rata X adalah sigma X dibagi N. B itu sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Jadi antara ini dengan ini adalah beda nanti. Di mana Y adalah variabel dependent, tergantung. Karena kenapa tergantung? Karena tergantung dari variabel X. Variabel independen bebas yang bisa mempengaruhi Y. N adalah jumlah observasi atau pengukuran. A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi. Contoh soal. Yang pertama, soal 91. Presentasi minat berlibur itu dilambangkan dengan X. Persentase pendapatan hotel kita lambangkan Y. Nah, ini adalah variabel independen atau dependen? Kita lihat dependen. Nah, dia tergantung atau dipengaruhi. Sebagai variabel Y, X adalah independen, bebas dia. Di sini asumsinya di sini kalau kita jelaskan pasti persentase pendapatan hotel itu akan tergantung berapa banyak orang yang minat liburan. Ini pasti tergantung dengan ini. Oke, kita coba hitung regresi sederhananya. Ini adalah N. Berapa N? Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. X, Y kita masukkan. Kita tidak perlu ada ini persentase minat libur. Di sini adalah persentase pendapatan hotel. X kita kuadratkan. Kemudian XY. X kali Y kita tambahkan. Ini adalah jumlah atau sigma. Setelah kita hitung. Oke, setelah kita hitung, kita tinggal memasukkan ke rumus-rumus tadi. Nah, ini. Rata-rata Y sama dengan sigma Y bagi N. Sama dengan 33 bagi 5. Ini juga sama. Kita lihat dari sini tabelnya. Karena kita sudah menghitung tabel ini. Ini adalah tabel perhitungan penolong untuk menghitung. Jadi, wajib untuk membuat tabel itu. Kalau untuk menolong. Ini. Setelah itu kita masukkan ke rumus-rumus yang ada. Setelah itu kita bisa ketemu A sama dengan rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Di mana rata-rata Y kita ambil dari sini. Rata-rata Y kita ambil dari sini. Kita bawa ke sini.
Kemudian rata-rata X-nya kita ambil dari sini. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian ketemu B-nya berapa? B-nya dari sini ke sini. Udah ketemu. Kita tinggal memasukkan, kita tinggal mengalihkan, ketemunya A sudah sama dengan sekian. A sudah ketemu, kita tinggal memasukkan rumus regresi sederhananya. A kita masukkan. B dari sini. X. Nah, sudah ketemu. Nah, coba peramalan. Setelah kita ketemu dengan rumus regresinya, kita bisa meramalkan. Berapa ramalan pendapat oleh jika kenaikan liburan minat libur sebanyak 10%? Nah, 10% kita masukkan ke sini. 10%. Maka ketemulah hasilnya Y-nya sekian. Maka jika ada rencana kenaikan minat berlibur atau minat berliburnya orang itu naik sebesar 10%, maka pendapatan hotel akan naik sebesar 12,84%. Sekarang sama, tapi minatnya 25%. Coba berapa kenaikannya pendapatan? Caranya sama, tinggal ini yang 10% ini diganti dengan 25%. Oke, kita lanjutkan. Soal udah ya, yang tadi mudah ya. Kita lanjutkan soal 92. Sebuah judul penelitian adalah pengaruh motivasi belajar siswa terhadap karakteristik dosen dalam proses belajar mengajar di kelas. Berikut datanya. X adalah motivasi belajar, dosen adalah sekian. Bagaimana persamaan regresi? Bagaimana gambar pancarnya? Bagaimana arah garisnya? Buktikan. Oke, kita lanjutkan. Hipotesisnya, kita buat hipotesisnya. Tidak terdapat pengaruh. HO-nya, HA-nya adalah terdapat pengaruh. Kita tentukan hipotesisnya. Oh, ini HA ya. HO benar HO. Bagi ini sama dengan 0, dan ini HO sama dengan P tidak sama dengan 0. Nah, ini tabel penolongnya. Sama kita buat tabel tadi untuk menolong menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Ini jumlahnya. Oke. Ini setelah kita buat tabel, kita tinggal memasukkan angka-angka tadi. Maka B ketemu dengan 11,5. A ketemu 21. Maka di sini ketemu, kita masukkan persamaan regresinya. Ketemulah Y sama dengan 21 plus 11,5X, itu jawaban pertama. Ketika kita akan membuat garis regresi, adalah kita akan mencari rata-rata X dan rata-rata Y dulu. Ketemu ini. Nah, ini titik-titiknya. Titiknya kita ambil. Nah, ini kita dari persamaan tadi. Ini juga dari regresinya tadi. Sudah titik-titiknya ini 2, berapa, 1. Nah, ini sudah bisa menengahi arahnya ini. Oke, jawaban pertanyaan 1, 2, 3 sudah selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi nanti pada bagian kedua.